Shalom, warga Yakum, salam sehat untuk kita semua. Semoga berkat Allah melimpahi kehidupan kita dan kita terus dipakai sebagai alatnya. Hari ini kita akan mencermati sebuah tema yang sangat apik sekali. Setia dalam pengabdian. Dan sumbernya adalah 1 Petrus 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Sebelum kita menerimanya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita mencermati dan menerima sabda Allah itu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini dibolehkan seluruh warga Yakum untuk sejenak merenung dan merefleksikan diri berhadapan denganmu, menyiapkan diri akan menerima sabda Allah. Di hari yang penuh berkat ini, kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk dibolehkan menerima. Penuh dengan sukacita akan kami terima. Berfirmanlah, ya Tuhan, karena hamba-Mu semua, warga Yakum, siap untuk menerimanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus 5 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan natsnya untuk kita semua, yaitu 1 Petrus 5 ayatnya yang kedua. Demikian sabda Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan sabdanya kepada kita. Haleluya. Setia dalam pengabdian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan fenomena yang kerap kali terjadi di dalam kehidupan berkaryanya orang-orang milik Tuhan itu di lembaga-lembaga gerejawi. Baik di sinode, di lembaga-lembaga Kristen, termasuk Yakum juga lembaga-lembaga yang lainnya. Fenomenanya adalah ada percakapan, kadang-kadang itu canda, tetapi siapa tahu itu juga sesungguhnya serius. Kita ini sebenarnya bekerja, atau kita ini sesungguhnya sedang mengabdi sih? Kita ini sebenarnya bekerja, atau kita ini sesungguhnya sedang pelayanan sih? Ada yang mengatakan, suruh mengabdi terus. Kapan dihargainya? Begitu. Pelayanan terus. Kapan dibayarnya? Kadang-kadang gitu. Bahkan kemudian sampai pada sebuah candaan begini, mbok ya profesional dikit. Jangan hanya sekedar disuruh pelayanan pengabdian saja. Begitu. Nah, sisi yang lain ternyata ada orang yang kemudian sudah merasa nyaman. Kan kemudian mengatakan, bener aku ini bekerja, tapi ini pengabdian loh. Ini pengabdian kok, ini pelayanan kok. Mbok ya jangan dikejar-kejar, jangan dipaksa-paksa, jangan ditarget dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat dilematis dalam kehidupan pelayanan di lembaga-lembaga Kristen, termasuk gereja juga. Nah, pada dirinya sesungguhnya ini berkenaan dengan hakikat kerja, etos kerja bagi orang-orang milik Kristus. Bahwa sesungguhnya kerja itu dengan pelayanan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang bisa mengatakan pelayanan, tapi sesungguhnya dia bekerja. Orang bisa mengatakan itu kerja, tetapi juga pelayanan. Tetapi prinsipnya adalah pada saat dia lakukan kerja atau pelayanan itu, dia sedang diberi kesempatan oleh Kristus untuk terlibat di dalam karya agungnya. Itu yang penting. Maka dua hal ini saling bertautan. Kita bisa melihat Tuhan Yesus Kristus pada satu sisi mengabarkan kabar keselamatan, sisi yang lain Tuhan Yesus juga sebagai tukang kayu. Kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus pada saatnya dia sebagai seorang rasul yang luar biasa, sisi yang lain ternyata dia juga tetap sebagai tukang tenda. Itu yang terjadi. Dan dua-duanya bekerja dengan luar biasa. Nah, sesungguhnya ini tidak bicara tentang lebih berat yang mana.
Ini berbicara tentang spirit apa yang sesungguhnya melandasi. Nasihat Rasul Petrus kepada kita semua saat ini, dan waktu itu disampaikan kepada para penatua ketika mereka ditugasi untuk melakukan pelayanan kepada umatnya. Nasihatnya sangat luar biasa. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian. Memang benar, jika mengabdi, jika melayani, kemudian kita terpaksa, yang namanya orang terpaksa itu memunculkan emosi, memunculkan kemarahan. Apa hasilnya orang ketika melakukan pelayanan dengan keterpaksaan? Maka buahnya pasti ketidakbaikan. Pasti buahnya ketidakbaikan. Maka diarahkan supaya jangan dengan paksa. Oleh karena itu diharapkan kita semua melakukan karya ini dengan sukarela. Kesukarelaan inilah yang memunculkan kesukacitaan. Kesukarelaan inilah yang bisa memperlihatkan kita semua melihat pada saat kita melakukan itu, yang kita layani sesungguhnya adalah Allah. Yang sesungguhnya kita lihat adalah kemurahan kasih sayang Tuhan kepada kita. Tetapi sisi yang lain kita juga melihat yang disarankan, yang sedang diberikan oleh Rasul Petrus kepada kita luar biasa. Sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ini menarik. Tidak terpaksa tetapi sukarela. Benar itu. Tetapi ada ukurannya. Ada ukurannya. Sukarela itu ada ukurannya, yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa, saudara-saudara? Karena ternyata tidak setiap sukarela itu baik loh. Tidak setiap sukarela baik. Karena sukarela, maka bisa saja orang kemudian seenak sendiri semau gue. Aku sukarela kok. Karena tidak terpaksa, bisa saja kemudian bisaku hanya begini. Ternyata apa yang mau dikatakan? Kamu jangan terpaksa, kamu harus sukarela, tetapi harus diiringi dengan sebuah tanggung jawab sesuai dengan kehendak Allah. Jadi hati yang bersukacita karena sukarela melakukan pekerjaan yang notabene adalah pengabdian ini, tetapi tidak seenak kita sendiri. Ada sebuah takaran, ukuran yang diukurkan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah. Di sini akan terlihat kepasrahan kita yang total, cinta kasih kita yang total, ketertundukan kita, dan iman yang saling berkelindan dalam kehidupan ini. Dan ini menunjukkan betapa kita adalah milik Kristus. Nah, berikutnya kita bisa melihat, dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Melakukan tugas yang tidak terpaksa itu, yang sesuai dengan kehendak Allah itu, yang rela dan sukacita itu harus diberi motif yang benar. Apa motifnya? Jangan cari keuntungan, tapi konteks kita, tema kita dengan pengabdian diri. Menyandingkan dua motif yang bertolak belakang. Ini. Jadi cari untung dan pengabdian ini kan bertolak belakang. Bertolak belakang. Dan kenapa itu terjadi? Ya karena memang bawaannya manusia itu selalu suka cari untung, saudara. Tidak ada orang yang tidak suka cari untung. Menempatkan diri sebagai tuan supaya keuntungan itu ada. Padahal ternyata Rasul Petrus sedang mengajak kita semua untuk jangan cari tuan, jangan jadi tuan, tetapi dalam pengabdian. Pengabdian itu artinya menempatkan diri sebagai abdi, sebagai hamba, sebagai pelayan. Ketika kita lakukan berbagai macam karya, tidak mencari untung, tetapi mengenakan jiwa seorang hamba, itu memang menjadi prinsip yang penting yang dilakukan dan diarahkan oleh Rasul Petrus kepada kita. Jadi dengan demikian,
Hari ini kita belajar tentang bekerja yang penuh dengan pengabdian, yang tidak terpaksa, yang ternyata harus berdasar pada kehendak Allah. Bagaimana itu dilakukan? Jangan mencari untung, tetapi pupuklah jiwa pengabdian. Nilai yang luar biasa dari sebuah ayat yang sederhana. Dan mari itu kita kembangkan di Yakum yang kita cintai, di ladang anggur milik Tuhan ini. Jangan terpaksa ketika kita bekerja, karena kita sedang mengabdi. Ketika kita mengabdi, kita mengenakan jiwa kerelaan, tetapi berdasar pada apa yang diukurkan oleh Allah kepada kita. Jangan cari untung, karena spirit kita adalah mengabdi kepada Tuhan. Kita bukan Tuhan, tetapi kitalah hambanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena kemuliaan yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Dibolehkan sejenak dengar-dengaran akan sabdamu yang agung. Kami semua warga Yakum sedang mencermati kesetiaan kami dalam pengabdian yang sudah Engkau tegakkan dalam hidup ini. Kami semua karyawan yang ada di dalamnya, kami semua organ yang ada di dalamnya, sesungguhnya adalah para hamba-Mu, para abdi-Mu. Panggilan untuk setia itu mengandung arti kami tidak terpaksa. Panggilan untuk setia mengandung arti kami harus sukarela. Tetapi tidak seenak kami sendiri, Tuhan. Itu harus kami lakukan sesuai dengan takaran-takaran yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bukan untuk keuntungan kami, tetapi sesungguhnya adalah demi pengabdian itu sendiri. Semua adalah milik Tuhan. Kami adalah abdi-Mu. Berkatilah Yakum keseluruhan. Berkatilah seluruh rumah sakit yang ada. Berkatilah seluruh unit pendidikan yang ada. Berkatilah seluruh lembaga-lembaga pelayanan kemasyarakatan yang ada di kami. Tuhan memberkati kami satu persatu. Tuhan berkati kantor Yakum. Tuhan berkati setiap hati untuk dipanggil sebagai abdi yang setia. Kami adalah abdi-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami serahkan. Amin.